Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami agar kami boleh memahami dan kami boleh melakukan apa yang hendak Engkau firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59 ayat 20 sampai 21. Yesaya 59 ayat 20 dan 21 yang menyatakan demikian. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kiranya pembacaan Alkitab kita tidak hanya kita dengarkan dan kita bacakan, tapi justru kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah Bapak Ibu, tema perenungan kita pada malam hari ini adalah Tuhan sebagai penebus. Nah, mengawali renungan malam hari ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah menerima pesan atau menerima SMS yang menawarkan pinjaman? Saya menanyakan hal ini karena saya seringkali mendapatkan SMS-SMS seperti itu. Nah, sekilas Bapak Ibu, tawaran ini terlihat sangat menggiurkan, sangat membantu jika kita sedang betul-betul membutuhkan uang saat itu. Tapi, di balik tawaran yang menggiurkan, ternyata pinjaman tersebut menuntut bunga yang harus kita bayar ketika kita mengembalikannya. Jadi sebenarnya kita justru dirugikan dari pinjaman ini, karena kita justru harus membayar lebih banyak dari apa yang kita butuhkan sebenarnya, tapi waktunya aja yang ditunda. Nah Bapak Ibu, berbeda dengan tawaran pinjaman yang diberikan oleh SMS atau pesan-pesan itu kepada kita. Berbeda dengan itu semua, penebusan Tuhan atas dosa-dosa kita yang permanen dan yang diberikan secara cuma-cuma. Pada pembacaan kita malam hari ini, kita diperlihatkan bahwa janji penebusan dan keselamatan telah dinubuatkan dalam Yesaya yang pada waktu itu konteksnya ditujukan kepada bangsa Israel. Tuhan akan selalu mengampuni dosa bangsa Israel ketika mereka memohon dan berbalik kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, janji Tuhan itu adalah bukti dan tanda bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel berulang-ulang kali melakukan kesalahan dan dosa, dan walaupun bangsa Israel mendapatkan hukuman dari Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya dengan selalu mau mengampuni bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu, janji penebusan yang diberikan kepada bangsa Israel saat itu ternyata bukan hanya untuk bangsa Israel. Jika kita baca dalam pembacaan kita pada ayat 21 bagian akhir, dikatakan bahwa firman Tuhan yang ditaruh dalam mulut, firman Tuhan yang ditaruh dalam mulutmu, kita baca bersama saja ya. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan.
Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, walaupun di sini jelas ini untuk bangsa Israel, tapi kita bisa melihat bahwa penebusan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus itu menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk bangsa Israel. Dan itu sudah dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kita bahkan sudah menerima Roh Kudus, kita sudah ditebus dosanya, kita sudah menerima Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Nah, Bapak Ibu, penebusan oleh Yesus Kristus ini memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Dan penebusan itu selalu ada dan selalu permanen dan selalu cuma-cuma. Kita tidak dituntut untuk membayar apapun seperti pinjaman yang saya jadikan ilustrasi di awal tadi. Nah, tapi Bapak Ibu, permanen dalam hal ini bukan dalam artian bahwa kita bisa melakukan apa saja dengan sesuka hati kita, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengasih, yang senantiasa mau mengampuni dosa kita. Tapi justru kita memegang tanggung jawab untuk menjaga penebusan dan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, terkadang Bapak Ibu, kita lupa dan kita melakukan dosa lagi dan lagi. Tapi malam hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang sudah begitu baik dan berjanji untuk mengampuni kita, itu jika kita sungguh-sungguh berbalik kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, kasih Yesus Kristus bagi kita janganlah hanya berhenti pada kita. Mari kita sebarkan kasih itu pada semua orang, pada ciptaan yang lain, dengan mengutamakan kebaikan untuk semua. Mari kita saling menjaga dan saling menyayangi, terutama di tengah berbagai situasi, di tengah berbagai permasalahan yang terjadi di saat ini, di tengah masa pandemi di mana setiap kita mungkin terdampak, memiliki banyak permasalahan di tengah masa pandemi ini. Mari kita saling peduli, mari kita saling menopang, mari kita saling menjaga untuk supaya kita dapat tetap bersama merasakan kasih Tuhan dan orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kasih Tuhan itu. Nah, kita juga diajarkan pada malam hari ini Bapak Ibu untuk tidak lupa selalu memberikan maaf, mengampuni orang yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita, sengaja atau tidak sengaja. Karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa selalu menebus dan selalu mengampuni kita ketika kita melakukan dosa. Nah, mungkin kita berpikir bahwa kita itu bukan Tuhan yang bisa seperti itu, mengampuni, memaafkan orang lain. Tapi marilah kita coba untuk melakukan hal itu walaupun sulit, karena hal itulah yang diinginkan Tuhan, yaitu untuk menyatakan kasih selalu dan selalu kepada sesama kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita selalu menghayati penebusan Yesus Kristus bagi kita dengan berjuang untuk selalu menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan firman-Mu kepada kami pada malam hari ini, yang menyatakan bahwa penebusan Tuhan selalu nyata dan selalu ada bagi kami ketika kami sungguh-sungguh mau berbalik kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami selalu mengingat bahwa kami memegang tanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan yang sudah kami terima melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Ya Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat dari berbagai aktivitas kami, dari berbagai kesibukan kami. Untuk itu kami mau memohon pertolongan Tuhan untuk menjaga kami dalam istirahat kami pada malam hari ini. Kami mohon agar Tuhan mau
melindungi kami dari segala hal yang jahat, dan kiranya Engkau berkenan juga membangunkan kami di esok hari, agar kami boleh kembali beraktivitas melakukan berbagai kegiatan kami dengan penuh sukacita dengan tuntunan tangan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami sepanjang hari ini yang mungkin mengecewakan hati Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.